Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Hoirunisa dengan NPM 1022146 dari kelas C3 S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai Ma'rifatul Rasul sebagai evaluasi tengah semester genap mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Budi Jatmiko, IR MSI. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita terlebih dahulu membahas peta konsep dari bab kali ini. Ada beberapa materi yang akan saya paparkan pada bab ini. Yang pertama ada hajatul insan ila rasul, yaitu kebutuhan manusia kepada rasul. Yang kedua ada ta'rifur rasul, yaitu pengertian rasul. Yang ketiga ada maknatul rasul, yaitu kedudukan rasul. Yang keempat ada sifatul rasul, yaitu sifat-sifat rasul. Dan yang terakhir ada wasifatul rasul, yaitu tugas rasul. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu hajatul insan illa rasul. Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah hajatul insan illa rasul atau kebutuhan manusia kepada rasul. Baik, langsung saja kita masuk ke peta konsep dari materi pertama ini. Ini merupakan bagian dari materi hajatul insan illa rasul. Yang pertama, kita harus memahami bahwa kita adalah sebagai manusia sering disebut dengan al-insan. Nah, sebagai manusia atau al-insan itu, kita pastinya memiliki fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Ada 3 fitrah yang sebenarnya melekat pada diri manusia. Yang pertama, mempercayai keberadaan Sang Pencipta atau wujudul holik. Yang kedua ada ibadatul holik, yaitu menyembah Sang Pencipta. Dan yang ketiga ada al-hayatul munadomah atau hidup yang teratur. Nah, dari 3 fitrah ini, manusia kemungkinan akan hidup dengan baik jika menjalankan ketiga fitrah ini dengan semestinya. Namun ada kalanya setan datang untuk mengganggu manusia, sehingga manusia membutuhkan seorang rasul atau seorang utusan dari Allah untuk memperkenalkan atau menunjukkan jalan yang lurus. Maka kita membutuhkan hidayatul rasul atau petunjuk dari rasul. Nah, setelah kita memiliki petunjuk dari rasul, rasul ini biasanya akan mengajarkan 2 hal kepada manusia, yaitu ma'rifatul kholik atau mengenalkan Sang Pencipta, dan minhajul hayah atau panduan kehidupan berupa segala sesuatu yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan. Nah, setelah kita mengetahui kedua hal tersebut, akan lahirlah atau akan didapatlah hasil, yaitu al-ibadatul sahih, yaitu ibadah yang sebaik-baiknya, ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara benar dan tentu saja akurat. Hal yang pertama yang akan kita bahas adalah insan. Insan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Secara terminologis, Al-Quran mengungkapkan kata insan dengan al-insan, al-ins, unas, al-anas, an-nasi, dan insi. Lalu ada juga dengan sebutan al-bashar, dan juga Bani Adam. Sebagaimana firman Allah, balil insanu ala nafsihi basiroh, bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 14. Setelah kita mengetahui pengertian dari insan, selanjutnya kita masuk ke apa sih yang termasuk fitrah dari seorang insan. Yang pertama adalah ada wujudul kholik atau mempercayai keberadaan pencipta atau Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, yaitu dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman,
Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan. Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Nah, sebetulnya setiap manusia itu sebelum dihadirkan ke dunia, diambil sumpahnya terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah Tuhan mereka. Nah, ini sebenarnya merupakan fitrah dari seorang manusia. Fitrah yang kedua adalah ibadatul kholiq atau menyembah sang pencipta. Sebetulnya, manusia fitrahnya itu ingin selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagai Tuhannya atau Khalik. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 21 dijelaskan bahwa, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, fitrah yang ketiga yang dimiliki manusia adalah hayatul munadzamah, yaitu keinginan untuk hidup teratur. Adalah hidup yang teratur dengan mengikuti panduan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Jika manusia mengikuti ketiga fitrahnya ini, maka hidupnya akan baik. Namun terkadang setan datang untuk mengganggu. Maka dari itu, manusia membutuhkan seorang rasul untuk membimbing hidupnya agar berada di jalan yang tepat, yaitu jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita menyadari bahwa manusia itu membutuhkan kehadiran seorang rasul untuk membimbing jalan kehidupannya, maka dikenalah istilah hidayatul rasul, yaitu artinya mengikuti petunjuk rasul itu sama saja mengikuti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saat kita merasa telah membutuhkan rasul dan kita tahu rasul kita itu adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, selanjutnya kita harus mengikuti petunjuk rasul, karena petunjuk rasul itu sama saja dengan mengikuti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu rasul akan memberikan kedua hal. Yang pertama ada ma'rifatul kholiq. Setelah kita mengikuti petunjuk rasul, petunjuk itu harus digunakan untuk mengenal Allah, yaitu mengenal Tuhan kita. Yang kedua ada minhajul hayah, yaitu petunjuk rasul harus digunakan untuk mengamalkan Islam yang benar dan diridhoi. Minhajul hayah maksud saya merupakan panduan yang diarahkan Rasulullah, yang dicontohkan Rasulullah untuk kita selaku umatnya agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita mengetahui dua hal tersebut, akan terlahirlah atau akan terciptalah ibadatul shahih. Artinya adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebenar-benarnya. Pembahasan kedua pada bab ini yaitu ta'rifur rasul atau pengertian tentang rasul. Baiklah, kita langsung saja ke pemaparan materi mengenai ta'rifur rasul. Kita masuk ke pengertian. Rasul adalah lelaki yang dipilih dan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa risalah yang akan disampaikan kepada manusia. Setelah kita mengetahui pengertian dari Rasul, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari Rasul. Yang pertama, Rasul memiliki sifat-sifat mendasar. Sifat-sifat mendasar adalah sifat-sifat dasar yang layak untuk Rasul, seperti jujur, amanah, tabligh atau menyampaikan, dan fatonah atau cerdas. Yang kedua ada mukjizat. Memiliki mukjizat yang dapat melemahkan lawannya yang ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mempercayai Allah. Ciri yang ketiga ada berita kedatangan, bahwa datangnya seorang rasul itu sudah pasti akan dikabarkan oleh rasul-rasul sebelumnya. Yang keempat ada berita-berita kenabian.
Setiap rasul senantiasa membawa berita dari Allah sebagai wahyu ajaran, perintah, serta larangan yang ditujukan kepada manusia. Yang kelima atau ciri yang terakhir ada hasil kerasulan. Di antara hasil dakwah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah munculnya generasi unggul dari sisi keimanan sehingga bisa menyebarluaskan Islam ke seluruh pelosok dunia. Setelah kita mengetahui ciri-ciri dari seorang rasul, kita beralih ke fungsi dari seorang rasul. Ada dua fungsi dari rasul. Yang pertama adalah membawa risalah atau disebut juga dengan istilah hamilur risalah. Sesuai dengan firman Quran surat Al-Maidah ayat 67, yaitu ya ayyuhar rasulu balik ma unzila ilaika mir rabbika wa illam taf'al fama balagta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumul kafirin, yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Maidah ayat 67. Fungsi yang kedua yaitu teladan dalam menjalankan risalah atau sering dikenal dengan istilah qudwatu fi tatbigir risalah, yaitu menjadi contoh bagi umat manusia, di mana seorang rasul harus memberikan teladan atau contoh yang baik kepada umatnya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Materi yang ketiga adalah maknatur Rasul atau kedudukan Rasul. Baik, langsung saja kita ke materi yang ketiga. Kedudukan Nabi Muhammad SAW adalah sebagai salah satu hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang hamba, Nabi Muhammad SAW tentu adalah seorang manusia, yang kedua memiliki nasab, yang ketiga memiliki jasad. Dalil mengenai makna Rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Dalam dalil ini dijelaskan bahwa Rasulullah adalah seorang manusia yang mendapatkan wahyu dari Tuhan, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, untuk disebarkan kepada manusia agar menyembah Allah. Dakwah Rasulullah. Beliau menghadapi berbagai kalangan di setiap perjalanan dakwahnya. Yang pertama, dari kalangan bangsawan maupun rakyat biasa. Yang kedua, dari orang merdeka maupun budak belian. Yang ketiga, Arab dan Ajam atau orang-orang non-Arab. Yang keempat, laki-laki dan perempuan. Yang kelima, segala umur baik itu tua, muda maupun remaja. Selanjutnya, saya akan memaparkan
Tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Nabi Muhammad memimpin para rasul di antara rasul-rasul. Yang kedua, memiliki amanah dari Allah, yaitu amanahnya berupa untuk menyampaikan risalah atau wahyu pada umat manusia agar hidupnya tidak tersesat. Yang ketiga, memimpin umat, yaitu memimpin umat Islam, memimpin keluarga, serta memimpin negaranya. Materi yang selanjutnya yaitu atau materi yang keempat ada sifatur rasul atau sifat-sifat yang dimiliki oleh rasul. Langsung saja kita mendengarkan pembahasan materi keempat ini. Sifatur rasul adalah sifat-sifat yang melekat pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat-sifat rasul. Yang pertama ada al-basyariyatu kamilah atau manusia seutuhnya. Seperti yang terdapat pada Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik biibadati rabbihi ahada. Katakanlah sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Sifat yang kedua yang ada pada diri Rasulullah adalah al-ismah, yaitu terpelihara dari kesalahan atau dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin saja melakukan kesalahan karena memang beliau juga adalah manusia. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera meluruskan atau menegur langsung sehingga beliau terpelihara dalam berlarut-larut dalam melakukan dosa tersebut. Sifat yang ketiga ada as-sidqu atau jujur. Jujur adalah sifat yang sangat melekat pada Nabi Muhammad SAW sampai oleh orang-orang atau oleh masyarakat sekitarnya beliau dijuluki Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Yang keempat ada al-fatonah atau kecerdasan. Kecerdasan adalah kesempurnaan yang dimiliki seorang rasul karena bertugas memimpin umat manusia sehingga mampu menjelaskan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan benar kepada seluruh manusia. Sifat yang kelima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah al-amanah atau terpercaya. Artinya Nabi Muhammad dapat dipercaya. Sifat Nabi Muhammad ini sangat dikenal pada masanya. Semua orang mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang terpercaya, termasuk sekalipun musuhnya sendiri mengakui bahwa beliau adalah orang yang sangat amanah. Yang keenam ada at-tabligh atau menyampaikan risalah. Rasul memiliki amanah sehingga dia dapat dipercaya untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada kecurigaan bahwa ajaran tersebut diada-adakan atau berbohong. Yang ketujuh ada al-ittizamul kamil atau komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Rasulullah memiliki komitmen yang besar terhadap kebenaran. Beliau tidak pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran dan selalu berkomitmen untuk itu dan berbuat baik kepada setiap orang. Dalam bab keempat ini dapat kita simpulkan dengan ayat dari Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar budi pekerti yang luhur. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Di sini berarti bahwa seluruh sifat Rasul itu merupakan suri tauladan bagi kita selaku umatnya. Beliau memiliki sifat-sifat baik yang perlu kita teladani untuk menjalani kehidupan ini. Rasulullah memiliki akhlakul Quran, yaitu akhlak Quran, yaitu sebaik-baik akhlak yang harus kita contoh, karena sesungguhnya Rasulullah itu sebaik-baik uswatun hasanah.
Materi yang kelima di bab ini atau materi yang terakhir ada wazhifatur rasul atau tugas Rasulullah. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Pembagian tugas Rasul. Tugas Rasul dapat dibagi menjadi dua, yakni hamilur risalati dakwah atau mengemban risalah dakwah, dan yang kedua ada iqamatud dinilah atau menegakkan agama Allah. Tugas Rasul yang pertama adalah hamilur risalati dakwah, yaitu Rasulullah melakukan aktivitas dakwah agar umat manusia ma'rifatul khaliq atau mengenal, mempelajari dan mengetahui Allah. Yang kedua, Rasulullah membimbing manusia tentang kaifi, yaitu ibadah, tata cara ibadah yang baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Rasul bertugas menyeru manusia agar mengetahui dan mengamalkan Islam sebagai minhajul haya atau pedoman hidup manusia. Yang keempat, Rasulullah SAW melakukan at-tarbiyah atau pembinaan kepada umatnya, yakni berupa pengarahan dan nasihat agar iman dan ilmu mereka tumbuh serta berkembang. Tugas yang kedua adalah iqamatud dinilah atau menegakkan agama Allah. Yang pertama, Rasulullah selalu mengiqamati dinilah, yaitu memimpin Islam di muka bumi. Yang kedua, dalam konteks ini juga Rasulullah melakukan binaur rijal atau membina kader sehingga estafet roda dakwah terus berputar. Yang ketiga, Rasulullah menggariskan minhajul dakwah atau metode, cara, dan prosedur dakwah untuk menjadi pedoman untuk generasi penerusnya. Contoh strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, dakwah dengan cara sirriyah, yaitu sembunyi-sembunyi. Yang kedua, memanfaatkan perlindungan Abu Thalib, yaitu pamannya ketika dakwah jariyah, terang-terangan. Yang ketiga, pembinaan umat secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Yang keempat, menghindari konfrontasi dan mengambil langkah defensif atau bertahan terhadap orang yang memusuhi beliau. Yang kelima, memerintahkan pengikutnya hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Lalu yang keenam, memperbolehkan orang-orang lemah menampakkan kekafirannya agar jiwanya aman atau agar tidak dibunuh. Selanjutnya, memanfaatkan hukum jiwar atau suaka yang diberlakukan masyarakat musyrik agar memperoleh keselamatan dalam berdakwah dan beribadah. Yang terakhir, mencari pembelaan dari luas basis teritorial dakwah, seperti meminta bantuan atau pembelaan dari raja-raja di luar Arab. Media dakwah yang sering digunakan oleh Rasulullah, yang pertama ada media lisan berupa ucapan, nasihat-nasihat yang diucapkan secara langsung. Yang kedua ada media tulisan, yaitu tulisan-tulisan berupa surat maupun catatan-catatan. Yang ketiga ada dengan media mengirim duta dakwah, misalnya mengirim sahabat-sahabatnya ke daerah yang memang itu membutuhkan dakwah atau membutuhkan bimbingan dari segi agama. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga materi ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya sebagai pembuat video dan umumnya bagi teman-teman semua. Dan saya pun meminta maaf apabila ada perkataan yang memang itu kurang berkenan di hati teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.